Halo teman-teman, selamat sore. Nah, teman-teman, sobat Yan Iwan, kali ini saya membahas update, teman-teman ya, update tentang Untime, teman ya, tentang Untime merupakan suatu mining. Nah, merupakan mining di sini adalah tentang koin, teman ya, tentang koin yang dimana nanti di sini kita bisa menambang ya, menambang koin. Dan tentunya yang updatean sekarang itu ada white papernya teman-teman. Waktu lalu itu polosan, tidak ada white paper seperti ini. Dan di sini tidak ada dari bonusnya, dan ini benar-benar aplikasinya diupdate teman ya. Yang waktu itu hanya ada mining dan coin saja. Nah, untuk dan sama klaim ya, saat sekarang ini ada dari bonus, white paper, dan masih banyak fitur lagi teman ya. Nah, teman-teman, kita coba sekarang bahas mengenai dari white paper dari Untime Coin ini, teman. Karena ini adalah merupakan koin yang nantinya kita akan bisa lakukan penjualan dan bisa kita lakukan withdraw. Dan kapankah itu kita coba baca di dalam white paper ini, dan nanti di sana juga akan ada roadmap-nya, teman. Oke, kita langsung saja lihat, teman ya. Untuk cara mendaftar di dalam mining atau aplikasi ini sudah saya informasikan di video saya sebelumnya. Nanti kalian bisa cek di dalam deskripsi video ini. Tentunya untuk saat sekarang kita coba membahas lebih jauh atau lebih mendalam tentang white paper. Apa sih sebenarnya project ini, teman, dan bagaimanakah sih untuk program-programnya atau projectnya agar lebih jelas, teman ya. Kita coba cek di dalam white paper ini. Oke, di dalam white papernya ini terlihat dari white paper Untime yang dimana menu-menunya di sini ada peta jalan atau menunjukkan roadmap dari aplikasi ini, dan tentunya di sini juga ada perkenalan apa sih itu sebenarnya Untime. Nah, di sini kita coba cek saja langsung dari awal, teman, apa sih sebenarnya ini Untime ini, teman ya. Kalau bisa dibilang type koin waktu. Ini saya sudah terjemahkan dalam bentuk bahasa Indonesia, teman ya. Kita coba terjemahkan dalam bahasa Inggris seperti ini, time coin. Nah, ini adalah time coin atau aplikasinya bernama Untime, teman. Dan di sini kita terjemahkan langsung dalam bahasa Indonesia. Coba kita baca, tinjauan semua pengguna dapat menghasilkan waktu menggunakan waktu sebagai nilai absolut. Dengan aset berbasis waktu ini, mereka dapat berpartisipasi dalam ekosistem time blockchain ya. Jadi di sini nantinya akan ada blockchain atau nanti ini berupa blockchain ya, tidak token. Atau ini adalah koin nantinya, teman. Jadi ada ekosistem time blockchain dan terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi seperti kreasi, kepemilikan, dan perolehan pendapatan dalam metaverse. Time Coin dimulai dengan pasukan awal 11 miliar koin time dan menghasilkan blok baru setiap 1 detik. Jadi di sini supply-nya adalah 11 miliar koin katanya, teman. Dari pasukan awal 11 miliar koin time, 10 miliar koin time didedikasikan untuk ekosistem Untime. Dan sisanya 1 miliar koin time dialokasikan untuk distribusi tata kelola. Nah, itu pembagiannya, teman ya. Jadi untuk 10 miliar itu didedikasikan untuk ekosistem, dan 1 miliar koin time-nya itu dialokasikan untuk distribusi tata kelola. Jadi total supply-nya di sini adalah 11 miliar koin time ya. Nah, ini adalah untuk ekosistem maupun untuk validator atau distribusi tata kelola. Nah, kalau kita cek di sini, nah ini dibagi ya, pembagian dari supply-nya time coin. Nah, di sini namanya ekosistem yang 10 miliar dan validator yang 1 miliar. Ini, teman. Oke. Sekarang kita baca dari struktur. Coin time yang diproduksi melalui partisipasi dalam Untime memiliki struktur yang mencakup dunia nyata dan metaverse di era Web3, meningkatkan efisiensi produksi waktu, kegiatan ekonomi seperti kreasi, kepemilikan, dan perolehan pendapatan di dalam Antarverse. Kegiatan ekonomi seperti kreasi, kepemilikan, dan perolehan pendapatan di dalam Antarverse. Hadiah untuk pembukti waktu, biaya transaksi dalam time blockchain. Nah, itu strukturnya, teman. Nah, kalau kita cek secara langsung saja, di sini ada ini, teman ya. Ini ada, kita lanjut saja untuk melihat dari white papernya Untime ini, ya, karena saya tertarik sekali karena di sini adalah upgradean terbaru dari aplikasinya. Di sini ada menu ini, teman. Nah, dijadwalkan untuk rilis pada pembaruan kedua fase. Nah, pembaruan kedua fase pertama. Nah, sini dari
Ini ya untuk zona waktunya. Nah, sini kita coba langsung lanjut. Sini NFT, ya NFT juga coming soon. Antraverse nanti di sini juga Antraverse juga di sini untuk NFT Antraverse-nya juga coming soon. Nah, ini kita cek kebijakan pribadi. Nah, ini teman. Ya, kebijakan pribadinya yaitu tentang ini namanya Block Security dan opsinya milik kami, perusahaan komitmen untuk melindungi privasi dan kebenaran informasi yang kami kumpulkan dan bersikap transparan tentang cara kami mengumpulkan dan memproses informasi Anda. Nah, sini tentang apa ya, teman ya? Oke, di sini tentang hanya penggunaan data pribadi. Jadi di sini untuk data pribadi ini diperhatikan ya untuk setiap informasi tentang individu yang terinfeksi atau dapat diidentifikasi. Kami memproses kategori data pribadi berikut dari Anda saat Anda menggunakan layanan kami. Nah, jadi di sini teman ya digunakan data pribadi kita, tetapi di sini dengan privasi, teman. Nah, tidak sembarang untuk melakukan atau menggunakan informasi pribadi kita. Oke, dan kita coba cek lagi. Nah, penggunaan data pribadi ya nih. Kami akan menekan data pribadi Anda untuk tujuan berikut. Nah, untuk memberikan Anda layanan, untuk meningkatkan kualitas layanan, untuk menjaga layanan dan pengguna kami tetap aman, untuk mengirimi Anda korespondensi elektronik, untuk mematuhi hukum dan aturan yang berlaku. Nah, itu digunakan data pribadi kita nantinya. Makanya saat mendaftar pun kita diperlukan data pribadi, teman. Nah, di sini ini aturan-aturannya sudah jelas. Oke, kita coba cek lagi berikutnya. Nih, layanan tidak ditujukan untuk siapapun yang berusia di bawah 19 tahun. Jadi teman yang berusia di bawah 19 tahun itu tidak diperuntukkan untuk aplikasi ini, teman ya. Kami tidak secara sengaja mengumpulkan atau menjual informasi apapun dari anak-anak sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yang berlaku tanpa persetujuan orang tua atau sebagaimana diizinkan oleh undang-undang yang berlaku. Jadi harus persetujuan orang tua, teman. Oke, kita coba cek lagi. Nah, ini tentang apa nih, teman ya? Oke, kita coba lagi lihat berikutnya. Adakah hal yang begitu penting? Nanti kita coba cek, teman. Nah, di sini tentang kontak informasi. Jika kalian ingin melakukan email, bisa melalui kontak@antime.net, teman ya. Ini informasi kontaknya sudah ada di sini. Oke, di sini ada di Amerika ya. Untuk pusat dari aplikasi ini di Amerika, teman. Di Washington DC. Oke, Amerika Serikat, teman ya. Nah, di sini kita coba cek lagi. Ini perwakilan di Inggris juga ada. Amsterdam atau Belanda juga ada, teman. Nah, jadi seperti itu. Oke, di sini lampiran 1, pemrosesan data pengguna. Nih data tadi, teman ya, sudah. Kita coba cek lagi. Nah, ini tentang Google LLC, pihak ketiganya Google LLC dan perusahaan Apple. Oke, kita lanjut berikutnya. Adakah yang berikutnya yang lebih penting, teman, untuk kita sampaikan? Oke, sepertinya kita coba cek pada bagian ini, teman ya. Coba cek saja langsung pada bagian peta jalannya atau roadmap dari Antime ini. Nah, roadmapnya seperti ini, teman. Jalan di depan untuk Antime roadmap. Antime akan memperluas ekosistemnya dalam 3 tahap besar atau fase 1 hingga 3. Jadi, untuk roadmap Antime itu dibagi menjadi 3 fase. Ya, jadi fase 1, 2, dan 3. Kalau kita cek di fase pertama, fase 1 adalah tahap di mana pengguna mempersiapkan kehidupan Web3 mereka dengan memanfaatkan real time. Pengguna mengunduh aplikasi Antime dan memberikan tugas kepada teman semut mereka. Teman semut menyelesaikan aktivitas produksi setiap jam, dan melalui aktivitas ini pengguna mendapatkan poin time. Poin time yang diperoleh dapat digunakan untuk berbagai aktivitas, seperti meningkatkan efisiensi produksi semut atau merekrut pendamping untuk bergabung. Nah, itu dalam fase 1. Khususnya mereka juga dapat memanfaatkan dalam produksi berbagai barang yang akan digunakan dalam masyarakat Antaverse. Nah, untuk di sini dinamakan komunitasnya Antaverse bersama dengan mata uang Time. Nah, ini mata uangnya bernama Time. Berkontribusi pada pembangunan ekosistem dengan berpartisipasi dalam Time Blockchain. Nanti akan ada Time Blockchain. Jadi nanti akan ada jaringan Time ya, ada Time Network nantinya. Nah, melalui rangkaian aktivitas ini pengguna dapat mempersiapkan diri untuk kehidupan Web3 mereka. Ini kita coba baca langsung di fase kedua.
Fase kedua adalah tahap di mana pengguna menghubungkan poin time yang mereka peroleh ke kehidupan Web3 mereka. Pengguna bersiap untuk kegiatan ekonomi yang terkait dengan barang yang mereka produksi di tahap 1. Nah, jadi kita mining tahap 1 dan kita gunakan tahap kedua ini, teman. Pengguna mencetak NFT Citizen dan menghubungkannya ke aplikasi Untime untuk mengautentikasi diri mereka sebagai kontributor ekosistem. Melalui proses autentikasi ini, pengguna dapat menautkan mata uang time mereka ke Antaverse dan terlibat dalam aktivitas seperti pembuatan, kepemilikan, dan menghasilkan pendapatan. Semakin lama pengguna terlibat dalam aktivitas produksi dan merekrut lebih banyak pendamping, semakin beragam elemen yang dapat mereka alami di dalam Antaverse. Nah, jadi seperti itu, untuk di fase kedua adalah di mana tahap menghubungkan poin time mereka ke jaringan Web3 ya, atau kehidupan Web3 mereka. Oke, kita cek di fase ketiga. Fase ketiga mewakili penyelesaian kehidupan Web3 Untime, mewakili penyelesaian kehidupan. Terakhir, pengguna dapat menikmati kehidupan metaverse mereka di dalam Antaverse. Nah, metaverse di sini bernama Antaverse, man. Pengguna aset waktu mereka. Pengguna membuat NFT Antaverse untuk memiliki ruang ekonomi dalam metaverse. Tempat mereka dapat terlibat dalam aktivitas seperti produksi, kepemilikan, perolehan pendapatan, dan persaingan. Mungkin teman-teman ada yang belum paham apa itu sih metaverse sebenarnya atau antaverse itu. Kalau saya bayangkan di sini teman-teman, menurut pemahaman saya di sini metaverse atau antaverse tersebut adalah sebuah ruang lingkup di dalam dunia maya. Di sana kita bisa mengalami kehidupan seperti dunia nyata tetapi dalam bentuk gambar. Tapi di sana benar-benar real bisa kita uangkan nantinya. Jadi project bisnis apapun di sana bisa nanti kita uangkan. Mungkin ada penjualan tanah pun di sana yang nanti kita bisa jadikan aset yang kita bisa jual di dunia nyata, ya. Oke, intinya di sana bisnis maya, ya. Oke, lanjut. Dan di sini selain itu mereka dapat membentuk guild dan berkolaborasi dengan rekan untuk membangun masyarakat metaverse dan berkontribusi pada ekosistem Untime. Proses dari fase 1 hingga fase 3 saling berhubungan, menciptakan sistem ekonomi berdasarkan aset waktu yang absolut. Nah, teman-teman, sepertinya itu saja untuk kali ini, teman-teman, agak tidak kepanjangan juga durasi dari video kali ini. Intinya di sini kita membahas tentang white paper maupun juga roadmap di dalam Untime atau Time Coin ini, yang dimana teman-teman yang belum gaskan untuk menggarap, gaskan dulu karena ini merupakan koin yang cenderung memiliki potensi yang cuan untuk kedepannya. Jadi sama-sama kita melakukan mining, sama-sama kita mendapatkan pengharapan cuan untuk kedepannya. Jangan mengambil cuan instan dan tetap semangat teman ya untuk berkarir di dunia miner seperti ini. Jangan lupa untuk subscribe dan loncengnya. See you in next video. Sampai jumpa dan bye-bye.